Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Kita akan coba membahas sebuah kabar yang cukup mengagetkan sebenarnya ya. Jadi ada semacam kegeraman lah gitu dari kubunya PDIP ketika tahu ternyata ada sebuah rumah mewah di mana ya, di Jakarta Selatan kayaknya. Itu disewa katanya hampir berapa? 600 juta per tahun gitu ya. Nah, rumah ini disebut sebagai rumah Ganjar. Jadi tempat berkumpulnya 18 relawan Ganjar. Nah, ini yang rupanya membuat geram PDIP karena itu tanpa izin dari PDIP. Padahal Ganjar punya PDIP. Begitu ya. Ini kabarnya dari Detik News. Bambang Pacul soal rumah Ganjar, kenapa nggak minta izin Megawati? Yang konon katanya ketika ditanyakan ke Ganjar, saya nggak tahu. Jadi Ketua Bapilu PDIP, Bambang Wirianto atau Bambang Pacul bicara munculnya rumah Ganjar yang dibentuk oleh 18 relawan Ganjar. Pacul heran pembentukan rumah Ganjar itu tidak melalui izin Ketua Umum PDIP. Ya, padahal PDIP hari ini sebagai partai yang berkuasa, tapi rupanya ya panik juga ya melihat pergerakan sana sini. Wah, lihat relawan Anies semakin gebiar. Oke, kalau ada relawan-relawan yang membuat ini itu yaitu haknya relawan. Tetapi relawan ini yang mestinya tahu bahwa itu Ganjar kader PDI Perjuangan. Kenapa kok nggak minta izin ketum? Mungkin sudah mengajukan untuk bertemu, tapi kan sulit barangkali untuk ketemu Bu Mega ya. Memang luar biasa ya aturan yang diterapkan untuk para pemimpin kepala daerah dari PDIP. Memang kita sinyalir karena terkait juga dengan Ganjar Pranowo. Sampai ke tempo hari kita pernah dengar klausul dari PDIP bahwa pemimpin daerah dari PDIP tidak boleh keluar dari provinsinya tanpa ada kejelasan, tanpa urusan berkaitan dengan pekerjaannya. Atau kalau mau keluar dia harus minta izin dulu ke pimpinan partai politiknya. Wah, ngeri kali ya. Sepengetahuan saya ya, kalau dia kader PDI Perjuangan itu berarti dia harus ikut mekanisme yang ada di PDI Perjuangan. Mungkin sudah dibahas tuh sebagai partai terbesar ya. Relawan yang mau mengusung kader PDIP harus minta izin ke ketum. Pacul melihat seharusnya ada komunikasi terlebih dahulu saat para relawan Ganjar membentuk rumah Ganjar. Jadi kalau bikin relawannya mungkin nggak masalah ya. Tapi kan sebenarnya sama saja. Itu kan mengaitkan kader PDIP. Kenapa ketika ada Ganjaris, ada Ganjar Mania, ada yang lain-lain, reaksinya tidak seheboh ini gitu. Tapi kalau yang hari ini rupanya bereaksi dengan cukup keras. Mungkin karena melihat elektabilitas Puan sulit naik. Sudah dipermak bagaimanapun tetap saja kecil. 18 relawan Ganjar sebelumnya bergabung ke dalam satu wadah dan satu tempat bernama Rumah Ganjar. Para relawan Ganjar ini ditugaskan untuk membangun narasi dan strategi propaganda. Wow, untuk berperang opini melawan capres lainnya. Tentunya dengan satu tujuan, yakni mendukung Ganjar sebagai capres di 2024. Cara-caranya kok mirip cara-caranya tim sesnya Pak Jokowi. Ya mungkin orang-orang banyak yang sama kali ya. Pak Ganjar ditanya tentang rumah Ganjar itu, bagaimana jawabannya? Kita lihat ya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar mengaku tak tahu soal rumah Ganjar. Seperti ketika dia bilang saya tak tahu Eko Kun tadi gitu ya. Padahal pernah podcast bareng. Yang dibentuk oleh 18 relawannya. Ganjar juga mengatakan dirinya tidak pernah membentuk relawan untuk mendukungnya maju menjadi capres di Pilpres 2024. Ya, saya kira Ganjar tidak membentuk relawan mungkin kebenarannya besar sekali. Tapi kan yang membentuk ya bukan Pak Ganjarnya, ya orang-orang dekatnya Pak Ganjar. Begitu kan? Malah nggak tahu saya. Wong saya nggak pernah membentuk soalnya, kata Ganjar di JCC Senayan, Jakarta. Mereka masih enggan terbuka ke publik untuk menghindari benturan dengan PDIP. Jadi yang bikin rumah Ganjar ini nggak mau dulu menunjukkan identitasnya gitu, karena takut benturan dengan PDIP.
Soal sumber pendanaan, narasumber Detik X, wah ini keren nih, mengungkapkan rumah Ganjar dikomandani oleh salah satu komisaris anak perusahaan BUMN yang bergerak di bidang migas. Oke, ini agak detail ya. Komisaris anak perusahaan BUMN bergerak di bidang migas. Ini bisa kita kerucutkan tuh. Ini orang-orangnya siapa? Mungkin besok lusa sudah kita bisa dapatkan namanya. Ini siapa pendananya? Markas Rumah Ganjar ini disebut berada di kawasan perumahan elit di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Fotonya yang ada di thumbnail tadi. Rumah 2 lantai berkelir putih dengan gerbang tinggi warna coklat dari kayu itu disewa dengan tarif sekitar 600 jutaan. 600 sebulan apa setahun? Setahun kali ya. Kan nggak mungkin lah kalau sebulan. Setahun di perumahan elit ya kebayang ya bagaimana bohirnya itu. Dan dia pakai dana apa? Dana pribadi apa dana BUMN? Ngeri juga kalau pakai dana BUMN ya. Sering di sana ada konsolidasi. Ya, ada juga kelompok relawan yang ambil dana di sana. Jadi di tempat ngambil dana juga di situ. Tuh luar biasa. Kayaknya memang seperti yang disinyalir banyak pihak, kubu ini kubu yang uangnya tidak berseri. Jadi unlimited, berapapun kebutuhannya ada. Itulah yang beberapa pihak mengatakan oligarki yang sangat kuat ada di kubunya Ganjar. Konon katanya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi nggak semua, karena sebagian sudah ada juragannya masing-masing. Oke, kita bayangkan ya, ini rumah Ganjar menaungi 18 relawan Ganjar, tapi soal pendanaan ada bohirnya masing-masing, ada juragannya masing-masing, tentu untuk kepentingan masing-masing. Ya, kurang lebih begitulah ya. Nih, Detik X. Lihat mesin-mesin politik pendukung Ganjar. Oke, ada beberapa informasi yang sama, ada beberapa yang berbeda. Jadi kita akan coba cari saja yang bedanya ya. Salah satu sumber Detik X mengatakan rumah Ganjar berperan sebagai koordinator dan penyedia kebutuhan para relawan, termasuk bertugas melakukan pemetaan di daerah dan menyediakan bahan propaganda politik bagi para relawan. Lengkap kali ini ya. Nah, ini 18 relawannya. Nah, ini ngeri kali nih. Kutipannya nih. Kami optimis saja, itu Puan Maharani kan mau dipoles di DPR, di partai, dijadikan menteri, ya tetap sama saja. Ibarat Metro Mini, mau diapain juga tetap Metro Mini. Wah, saya aja nggak berani loh bilang begitu. Yang dijadikan rumah Ganjar lokasinya terletak di Jalan Brawijaya 8 nomor 6 RT 2 RW 4 Pulau Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Wow. Narasumber lain mengatakan Ganjar Pranowo sebenarnya telah mengetahui segala upaya politik yang dilakukan oleh rumah Ganjar. Nah, tadi kan kita dengar sebelumnya di berita sebelumnya, Ganjar mengaku nggak tahu. Wong saya nggak bikin apa-apa, wong saya nggak bikin relawan. Nah, menurut relawannya, Ganjar tahu. Bahkan Ganjar sudah berkoordinasi. Nah, kalau Ganjar sudah berkoordinasi, justru itulah yang masuk akal. Ya, itu kan wajar gitu. Ada yang mau mendukung, dia kemudian berkomunikasi dulu. Cara-caranya kan harus sama perspektifnya. Jangan sampai pencitraan yang diinginkan oleh Ganjar adalah Ganjar sosok yang seperti A, kemudian relawan ternyata naikinnya seperti B. Kan nggak bisa begitu, pasti harus satu tujuan. Baik, dia juga sempat menuturkan beberapa kelompok relawan telah menjalin komunikasi dengan Ganjar. Kalau di depan publik yang ngakunya belum pernah komunikasi atau ketemu, ucapnya. Jadi ini clear ya, ini kesaksian dari relawan Ganjar. Yang ya Ganjar di publik pasti bilangnya enggak gitu, tapi sebenarnya sudah ada komunikasi. Oke, itu clear dari berita Detik X. Adapun terkait dengan dukungan partai yang mengklaim selama ini banyak kader PDIP di daerah bergabung dengannya untuk mendukung Ganjar. Wow. Bahkan dari partai lain banyak. Saya ini ketua DPD PAN Cirebon. Oke. Kalau dari PDIP banyak, terutama dari Jateng, tapi belum berani terbuka. Waduh, kok sayang. Harusnya berani saja. Terima kasih sudah bergabung. Kita akan pantau terus berita-berita terupdate dari Indonesia yang kekinian, tentu dalam rangka menjaga agar proses-proses demokrasi yang terjadi di Indonesia ini proses-proses yang clear, yang baik, gitu, yang tidak bernuansa provokatif. Dan kalaupun ada nuansa-nuansa penyerangan dari para buzzer, maka
salah satunya sayalah yang ada di garda terdepan untuk mengcounter narasi-narasi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.